Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10 AKL 2 akan menjelaskan materi ayat guna penyesuaian pada perusahaan dagang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Nur Wijayanti, yang kedua Raihan Ahmad Gumelar, yang ketiga Putri Zahira Ramdona, dan yang terakhir Raka Aditya Pratama. Selanjutnya, saya akan membacakan macam-macam penyesuaian yang ada pada perusahaan dagang. Yang pertama, pemakaian perlengkapan. Akunnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Yang kedua, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Akunnya piutang bla 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 pada pendapatan bla bla bla. Yang ketiga yaitu utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Akunnya beban bla 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 pada utang bla bla bla. Yang keempat yaitu utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Saat penerimaan dicatat sebagai utang, maka akunnya bla 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 diterima di muka pada pendapatan bla bla bla. Saat penerimaan dicatat sebagai pendapatan, maka akunnya pendapatan bla 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 pada bla 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 diterima di muka. Yang kelima yaitu beban dibayar di muka. Saat pembayaran dicatat sebagai harta, maka akunnya beban bla 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 pada bla 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 dibayar di muka. Saat pembayaran dicatat sebagai beban, maka akunnya bla 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 dibayar di muka pada beban bla bla bla. Yang keenam yaitu kerugian piutang tak tertagih. Akunnya beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Selanjutnya yaitu penyusutan aktiva tetap. Akunnya yaitu beban penyusutan bla 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 pada akumulasi penyusutan bla bla bla. Yang terakhir yaitu persediaan barang dagangan. Ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi. Akunnya ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi. Yang kedua yaitu pendekatan harga pokok penjualan. Akunnya harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang awal, pembelian, beban angkut pembelian. Yang kedua, persediaan barang dagang akhir yaitu pembelian dan PH, potongan pembelian pada harga pokok penjualan. Sekian penjelasan dari saya. Contoh soal akan diberikan oleh teman. Sini saya akan membacakan contoh soal, yaitu soalnya adalah dalam neraca saldo PT Surula Profit diketahui sebagai berikut. Persediaan barang dagang 6.500.000, pembelian 35 juta, retur pembelian 650.000, beban angkut pembelian 250.000, potongan pembelian 200.000. Data penyesuaian menunjukkan persediaan barang dagang akhir sebesar 10 juta dan jumlah penyesuaiannya adalah harga pokok penjual. Yang pertama adalah harga pokok penjualan 41.750.000 pada debit pada pembelian 35 juta, beban angkut pembelian 250.000, persediaan barang dagang awal 6.500.000. Dan jumlah yang kedua adalah retur pembelian 650.000, potongan pembelian 200.000, persediaan barang akhir 10 juta pada harga pokok penjualan 10.850.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Wijayanti dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai salah satu contoh ayat jurnal penyesuaian. Di sini saya mengambil contoh kerugian piutang atau piutang yang tak tertagih. Contoh soalnya adalah pada tanggal 31 Desember 2017, PT Surya Profit memiliki piutang sebesar 10 juta. Perusahaan menetapkan besar kerugian piutang adalah 5% dari total piutang tersebut. Maka langkah pertamanya adalah kita harus menghitung kerugian piutang, yaitu dengan cara besar kerugian piutang dikali piutang milik PT Surya Profit, yaitu 5% dikali 10 juta, sama dengan 500.000. Maka bentuk jurnal penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang 500.000 pada cadangan kerugian piutang 500.000. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Ahmad Gumelar. Kali ini saya akan memberikan contoh pembahasan soal tentang AJP. Langsung saja kita ke pembahasan soal. Jadi misalnya saya punya soal tentang pendapatan sewa diterima di muka. Contoh soalnya seperti ini. Pada tanggal 1 Maret 2017 diterima pembayaran sewa gedung sebesar 6 juta rupiah untuk masa 1 tahun, berarti 16 bulan. Nah, dalam pencatatan sewa diterima di muka ini ada dua metode, yaitu metode dicatat sebagai akun neraca, yang kedua adalah dicatat sebagai akun pendapatan. Jika dicatat sebagai akun neraca, maka kita menghitung pendapatan yang sudah kita terima. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah seperti ini. Nah, untuk nominalnya kita bisa menghitung dari kapan ia mulai. Kan kita kan dimulainya dari tanggal 1 Maret. Berarti di sini kita anggap tutup bukunya adalah Desember. Berarti yang terpakai adalah dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 10 bulan. Maka 10 bulan itulah yang kita rasakan pendapatannya. Jadi nominalnya adalah cara menghitung seperti ini. 10 per 12 dikali 6 juta rupiah. Hasilnya adalah 5 juta.
maka di sini nominalnya adalah 5 juta rupiah. Maksud jika dicatat sebagai akun pendapatan. Jika dicatat sebagai akun pendapatan, maka kita menghitung nominal pendapatan yang belum kita rasakan. Jadi, kan tadi udah 10 bulan ya. Tadi kan jangka waktunya 12 bulan. Yang tadi sudah terpakai 10 bulan. Nah, maka sisanya adalah 2 bulan. Nah, 2 bulan itulah nominal dari 2 bulan itulah yang kita catat sebagai akun pendapatan. Jadi, ayat jurnal penyesuaiannya adalah seperti ini. Nah, mengapa pendapatan sewa di debit? Karena ini pendapatannya itu belum kita rasakan, jadi pendapatannya itu masih di debit, belum di kredit. Nah, kalau misalnya pendapatannya sudah kita rasakan, itu maka pendapatan sewa ini berada di kredit gitu. Jadi untuk nominalnya kita bisa menghitung tadi sisanya kan 2 bulan, 2 per 12 dikali Nah, maka nominalnya adalah 1 juta. Nah, jadi kesimpulannya jika dicatat sebagai hutang atau neraca, ini adalah 5 juta ini adalah nominal yang sudah kita rasakan pendapatannya. Dan jika dicatat sebagai pendapatan, maka 1 juta ini adalah nominal yang belum kita rasakan pendapatannya. Jadi sisanya 1 juta ini. Dengan 5 juta ini sudah kita rasakan. Itu, terima kasih.